Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Febian, NPM 18 110108 kelas 7C. Di sini saya akan memaparkan hasil resum dari konseling anak dan remaja dan berikut pemaparan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tujuan konseling anak-anak. Sungguh jelas terlihat bahkan untuk orang lain yang belum pernah terlibat dalam konseling anak sekalipun, bahwa kita tidak boleh melakukan konseling pada orang dewasa dengan duduk bersama mereka dan meminta mereka berbicara kepada kita. Jika kita mencoba melakukan strategi yang sama kepada anak-anak, banyak di antara mereka yang akan tidak bisa mengatakan apapun kecuali menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan sebagai konselor, kita harus melibatkan anak-anak sehingga mereka bisa berbicara bebas tentang masalah-masalah yang menyakitkan. Maka kita bisa secara verbal bersama dengan strategi lain. Contohnya dengan kita bisa melibatkan anak dalam satu permainan atau menggunakan media seperti boneka atau mobil-mobilan. Oleh karena itu, kita tidak boleh memakai keterampilan konseling verbal. Sebelum menjadi konselor, untuk mereka kita harus memahami sikap dan tujuan konseling anak tersebut. Kita harus benar-benar jelas mengerti tujuan kita dan akan kita lihat nanti. Pencapaian tujuan tidak hanya bergantung pada media yang kita gunakan pada hubungan anak konselor. Dan semua tujuan ini penting dan harus tetap terfokus selama proses terapeutik. Meskipun demikian, selama proses ini ada beberapa tujuan yang perlu lebih dipentingkan dibandingkan dengan yang lain. Bagaimana hal yang bisa dilakukan adalah tanggung jawab konselor. Yang pertama adalah tujuan tingkat 1 atau tujuan dasar. Tujuan ini secara global bisa diterapkan untuk semua anak dalam terapi, meliputi yang pertama, memungkinkan anak menghadapi masalah emosional yang menyakitkan. Yang kedua, memungkinkan anak memperoleh tingkat keharmonisan dalam pikiran, emosi, dan tingkah laku. Dan yang ketiga, memungkinkan anak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Yang keempat, memungkinkan anak menerima keterbatasan dan kekuatan serta merasa oke dengannya. Dan yang kelima, memungkinkan anak mengubah tingkah laku yang mempunyai akibat negatif. Keenam, memungkinkan anak berfungsi dengan nyaman dan beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya seperti sekolah, lingkungan masyarakat, atau teman sebaya. Dan yang terakhir, ketujuh adalah memaksimalkan kesempatan bagi anak tersebut untuk mengejar tongkat perkembangannya. Yang kedua adalah tujuan tingkat 2 atau tujuan orang tua. Tujuan ini ditentukan oleh orang tua yang saat mereka membawa anaknya untuk mendapatkan terapi. Tujuan ini berhubungan dengan agenda pribadi orang tua dan biasanya didasarkan pada perilaku anak saat tersebut. Sebagai contoh, salah satunya adalah jika anak mengotori dinding dengan kotorannya, tujuan orang tua adalah menghilangkan perilaku tersebut. Tujuan tingkat 3 atau tujuan yang dirumuskan konselor. Tujuan ini dirumuskan oleh konselor sebagai dampak dan hipotesis yang dimiliki konselor tentang mengapa anak berperilaku dengan cara tertentu. Dalam merumuskan hipotesis tentang penyebab perilaku anak, konselor harus menarik informasi dari kasus-kasus yang pernah ia alami, dari pemahaman teoritis tentang psikolog serta tingkah laku anak, dan dari pengetahuan hasil riset mutakhir serta literatur yang relevan.
Dan yang terakhir adalah tujuan tingkat 4 atau tujuan anak. Tujuan ini muncul selama sesi terapi secara efektif, merupakan tujuan yang diinginkan anak. Meskipun biasanya anak tidak mampu mengucapkannya, tujuan ini didasarkan pada material yang dibawa anak dalam sesi terapi. Terkadang tujuan ini dengan tujuan konselor, tapi terkadang tidak. Agar kebutuhan anak yang sebenarnya dapat muncul dan ditangani dengan memadai secara terapeutik, konselor harus mengikuti prosesi anak sendiri. Alternatifnya, kita sebagai konselor akan menciptakan sesi yang memenuhi kebutuhan sendiri. Kita sendiri, bukan kebutuhan anak yang datang kepada kita untuk meminta bantuan. Ini jelas dibenarkan dan jelas bahwa tujuan tingkat 4 umum harus didahulukan. Dalam menentukan tujuan, kami memerlukan anak sebagai klien untuk kami. Meskipun yang membayar terapi orang tuanya sekalipun, hal ini kelihatannya menimbulkan dilema etis kami untuk menemukan bahwa dengan menggunakan proses yang kami sarankan, tujuan orang tua dapat diperoleh. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagian hubungan anak dengan konselor. Karena hubungan antara klien dewasa dan konselor adalah faktor penting dalam menentukan hasil terapeutik. Charles Rogers beranggapan bahwa isi yang terpenting dari hubungan semacam ini adalah kecocokan, empati, dan hubungan positif tanpa syarat. Seperti halnya pada terapi orang dewasa, hubungan dengan konselor adalah penentu utamanya. Umumnya disepakati bahwa hubungan dengan konselor adalah penentu utama. Umumnya disepakati bahwa terapi anak, hubungan anak konselor sangat penting dalam mempengaruhi keefektifan terapi. Terapi anak atau hubungan anak antara konselor penting pada proses perubahan terapeutik. Malah jauh lebih lagi, kami mengeklaim bahwa hubungan adalah satu-satunya faktor paling penting dalam mencapai hasil terapeutik yang sukses. Karakter hubungan anak antara konselor dan berpengaruh karakter ini pada hubungan orang tua atau konselor. Yang pertama adalah hubungan anak antar anak dengan konselor harus menjadi hubungan antara dunia anak dan dunia konselor. Hubungan anak dan konselor memberikan kaitan antara dunia anak dengan konselor, memungkinkan konselor mengamati dengan jelas pengalaman anak. Memang sebagai dari pengamatan anak, meskipun demikian konselor harus berupaya untuk meminimalkan pengaruh dari pengalaman pribadinya, sehingga koneksi dengan pengalaman anak mengenai dunia sekompleks mungkin. Dan yang kedua adalah hubungan anak dengan konselor harus eksklusif. Konselor harus membangun dan mempertahankan jalinan yang baik dengan anak, sehingga rasa percaya akan berkembang untuk anak mengalami hubungan ini harus mempunyai nuansa eksklusif yang kuat, sehingga anak mengalami hubungan yang unik dengan konselor yang tidak dilemahkan oleh masukan orang lain yang tidak diinginkan seperti orang tua atau saudara kandung. Anak mempunyai pandangan pribadi mengenai dirinya sendiri yang mungkin tidak sama dengan pandangan orang tua. Agar hubungan terapeutik efektif, anak harus merasa bahwa cara pandangnya mengenal dirinya sendiri diterima oleh orang tuanya atau orang lain. Oleh karena itu, hubungan ini harus bersifat eksklusif. Membuat hubungan eksklusif artinya tidak memperbolehkan orang lain menerobos atau masuk tanpa seizin anak. Dan yang
ketiga adalah hubungan anak dengan konselor harus aman. Konselor harus menciptakan lingkungan yang aman, yang permisif, di mana anak merasa bebas untuk berperan dan menguasai perasaannya dengan aman. Anak akan merasa aman untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan percaya bahwa melakukan hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak atau akibat yang secara emosional merusak atau berbahaya. Dan agar anak merasa aman, diperlukan suatu struktur memberikan pada anak rasa aman dan dapat ditebak selama terapi. Kepada anak kita juga mengingatkan 3 aturan dasar, yaitu yang pertama, anak tidak diizinkan untuk mencederai diri sendiri. Kedua, anak tidak diizinkan untuk melukai konselor. Dan ketiga, anak tidak diizinkan untuk merusak properti. Selanjutnya adalah hubungan anak dengan konselor harus autentik. Hubungan autentik memberikan kesempatan kepada anak untuk melepas anak mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Hal ini akan mengarah pada terbentuknya rasa saling percaya dan pengertian yang mendalam. Autentik dalam hubungan artinya memungkinkan terjadinya interaksi alami dan spontan antara konselor dan anak tanpa hambatan atau sensor dan tanpa kecemasan yang tidak perlu. Selanjutnya adalah hubungan anak dengan konselor harus rahasia. Saat menghadapi anak, konselor akan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang membuat anak merasa aman. Dibutuhkan tingkat kerahasiaan tertentu. Kerahasiaan ini dan batasannya perlu dibicarakan dengan baik dengan anak di awal proses pembentukan hubungan. Pertama-tama kita harus mempertimbangkan masalah yang mungkin muncul akibat kerahasiaan. Jadi, kita bisa mengenal batas dan tepat. Selanjutnya adalah hubungan anak dengan konselor tidak boleh mencampuri atau non-intrusif. Jika melakukan konseling pada anak, konselor harus bisa menggabungkan dirinya dengan anak dengan cara menyampaikan nyaman bagi si anak. Dan yang terakhir adalah hubungan anak dengan konselor harus mempunyai tujuan. Jika anak sudah benar-benar memahami alasan datang ke konselor, hubungan anak dengan konselor akan bisa mempunyai tujuan. Banyak sesi konseling melibatkan permainan karena permainan adalah cara yang efektif untuk menghasilkan perubahan pada anak. Dan selanjutnya adalah prevensi atau pengganti. Prevensi adalah istilah yang berasal dari teori psikoanalitis. Pada terapi anak, prevensi terjadi ketika anak berperilaku terhadap konselor seolah konselor adalah ibu si anak. Secara alami, konselor bisa secara tidak sengaja masuk ke sosok dalam permainan yang dilihat anak dan diberi respon seolah-olah konselor adalah orang tuanya. Jika hal ini terjadi, kami mengatakan bahwa timbul counter-transferring. Keadaan ini cenderung terjadi jika anak memicu isu dan belum terpecahkan atau fantasi konselor sendiri dari masa lalunya. Transferensi dan counter-transferensi tidak terletak akan terjadi pada hubungan anak dengan konselor, tetapi asalkan hal ini dikenali dan ditangani dengan tepat, tidak akan menjadi masalah. Jelas akan menjadi masalah jika prevensi atau counter transference tidak ditangani dengan baik, tetapi akan terganggu jika anak terus memperlakukan konselor seperti orang tuanya dan konselor terus berperilaku seperti orang tua si anak untuk
lebih memahami sifat konselor dan agar hubungan anak dan konselor yang tepat bisa dibuat dan dipertahankan, konselor perlu memberikan kualitas atau karakter pribadi tertentu ke dalam hubungan tersebut berperilaku khusus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.